Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wa iqtada bihuda wa nasara dina ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa bigudumikum. Al-Fakir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para asatidzah, para masyayikh, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat taufik, hidayah, inayah, riayah, hirasah, himayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat jasmani dan juga rohani kita. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menghadiri dan mengikuti majelis rutinan yang rutin kita selenggarakan di setiap pekan di Rubat Hurairah ini. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Dan semoga duduknya kita, kumpulnya kita di sini juga terhitung sebagai silaturahmi di antara kita sekalian, yang mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala berkahi usia kita, Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan, lancarkan, gampangkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kehadiran kita di sini terhitung dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu, melaksanakan salah satu kewajiban kita yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Dan tidak akan sempurna ibadah yang kita lakukan tanpa didasari dengannya. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita, untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita, manfaat untuk berbagai macam urusan kita, mulai urusan agama, urusan dunia hingga urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga duduknya kita, kumpulnya kita di majelis ini dapat menambah semangat dan keistiqomahan kita untuk terus menjalankan apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, dan menjauhi apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang kepada kita. Istiqomah dalam menjalankan hal tersebut hingga ajal menjemput kita, agar kita sekalian berakhir dengan bahagia dan tidak berakhir dengan celaka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita, bacaan kita, pelajaran kita melalui kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah dan juga baca doa niat ta'lim. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah, yang bisa kita fahami, bisa kita mengerti, dan sekaligus bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma khususan ila Sayyidina Nabut bil irsyad wa ghawthil ibadi wal bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad usul al-Hurri wa thumma ila Rasulullah tasawwuf sallallahu alaihi wasallam. Jami'at dan berkah dengan syukur. Anallahu taqasyamur rahmalahu fi ru'id alaina barakatuh masrari manwari ulumi wa nafaati barakatin fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه. Gerak. Lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umirid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya Rabbil Alamin. Amma ba'd. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Al-Isra 18 sampai 19. Wal ajilatu hiya dunya fa idza kana al-maridu laha fadlan lisa'i li talabiha masiruhu ila an-nari ma'al lawmi wa sighar. Fama ajdara al-aqila bil i'radi anha wal ihtiras minha wal akhiratu hiyal jannah wa la yakfi fi husulil fawzi bihal iradah faqat bal hiya ma'al imani wal amali salihil musyar ilaihi biqaulihi ta'ala wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min wa sa'yul mashkur wal amalul maqbul mustawjibu sahibuhul madha was sanaa والثواب العظيم الذي لا ينقضي ولا يفنى بفضل الله ورحمته والخاسر من كل وجه من المريدين للدنيا الذي يتحقق في حقه الوعيد المذكور في الآية وهو الذي يريد الدنيا إرادة ينسى في جنبها الآخرة ولا يؤمن بها أو يؤمن ولا يعمل لها. فالأول كافر خالد في النار والثاني فاسق موصوم بالخسار. كفاية. بارك الله فيك. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif radhiyallahu anhu arda anna jami'an. Amma ba'du. Adapun setelah basmalah, hamdalah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa asdaqul qailin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling benar perkataannya. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan al-ajilah, sesuatu yang segera, ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid, maka kami akan berikan dengan segera bagi orang-orang yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami akan jadikan bagi mereka yang menginginkan sesuatu yang segera itu jahannam, neraka jahannam, tempat kembalinya. Yaslaha, mereka akan memasuki neraka jahannam, madhmuman madhura, madhmuman dalam keadaan tercela, madhura dan juga dalam keadaan terusir.
Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia benar-benar berusaha dengan sebenar-benarnya usaha untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat tersebut, wa huwa mu'min, dan dia juga orang yang beriman, faulaika, maka mereka itu kana sa'yuhum mashkura, yang usahanya akan disyukuri atau dihargai. Wal ajilah, dan adapun ajilah, sesuatu yang segera yang dimaksud di dalam ayat yang barusan kita baca, hiyad dunya, itu ialah dunia. Al ajilah yang dimaksud di dalam ayat yang barusan kita baca adalah dunia. Fa idza kana al murid laha fadlan anisa'i li talibiha masiruhu ilan nar ma'al laumi wasighar, ketika seorang murid lebih mengutamakan untuk mencari dunia, yang mana itu merupakan perjalanannya menuju neraka, ma'al laumi, disertai dengan kecaman, wasighar, dan kehinaan, fama ajdarul akil, maka betapa pantasnya al-akil bagi orang yang berakal, bil i'radi anha, untuk berpaling dari dunia, wal ihtirasi minha, dan waspada dari dunia. Wal akhirah, dan adapun akhirat yang dimaksud di dalam ayat tadi, hiyal jannah, itu merupakan surga. Wala yakfi fi huzulil fauzi biha al iradah faqat, dan tidak cukup untuk mendapatkan keberuntungan surga atau keberuntungan akhirat tadi, iradatu faqat, keinginan saja. Bal, akan tetapi, hiya ma'al iman, keinginan itu harus disertai dengan iman, wal amali saleh, dan juga amal soleh, al musyar ilaihi, yang diisyaratkan ya, ilaihi, yang demikian itu, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan dia berusaha untuk mendapatkan akhirat dengan benar-benar usaha, wa huwa mu'min, dan dia merupakan orang beriman. Wa sa'yul mashkur, dan usaha yang disyukuri, yang dimaksud di dalam ayat yang dibacakan tadi, yaitu al-amalu al-maqbul, adalah amalan yang diterima oleh Allah, al-mustaujibu, yang wajib, sahibuhu, pelakunya, al-madhu, mendapatkan pujian, wasana, dan penghargaan, wasawabal azim, dan juga ganjaran yang besar, alladzi la yanqadhi wa la yafna, yang mana kesemuanya itu, baik pujian, penghargaan, dan ganjaran yang besar, tidak akan habis, wala yafna, dan tidak akan musnah, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Wal khasir min kulli wajhin minal murid lidunya, alladzi yatahaqqaqu fi haqqihil wa'id balqul bil ayat. Wal khasir, dan adapun orang yang merugi, min kulli wajhin, dari segala aspek, minal muridi lidunya, dari orang-orang yang menginginkan dunia, alladzi yatahaqqaqu fi haqqihi al-wa'id al-madhkur fil ayah, yang pantas mendapatkan ancaman yang telah disebutkan di dalam ayat tadi, huwa, yaitu mereka alladzi, orang-orang yang yuridud dunya, menginginkan dunia, iradatan yansa fi jambihal akhirah, yaitu mereka yang menginginkan dunia saja dan melupakan hal yang ada di sampingnya, yaitu akhirat. Fala yu'minu biha, bahkan dia tidak beriman kepada akhirat, au yu'minu, atau dia beriman, wala ya'malu biha, tapi dia tidak beramal untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat tersebut. Fal awal, maka orang yang golongan pertama, yaitu orang yang menginginkan dunia
lupa akhirat, bahkan dia tidak percaya dengan akhirat, kafirun khalidun finnar, merupakan orang kafir khalidun yang akan kekal finnar di neraka. Wasani, dan adapun golongan yang kedua, yaitu mereka yang menginginkan dunia tapi lupa dengan akhirat, atau dia beriman dengan akhirat, dia menginginkan dunia, dia lupa dengan akhirat, tapi dia masih beriman kepada akhirat, tapi dia tidak beramal untuk akhirat. Wasani, itu merupakan golongan yang kedua. Nah, golongan yang kedua ini adalah fasikun mausumun bil khasar, merupakan orang fasik yang dicap dengan kerugian. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Setelah muqaddimah, setelah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyampaikan basmalah, kemudian hamdalah, dan kemudian sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melanjutkan dengan membacakan ayat dari surah Al-Isra, ayat ke-18 sampai ke-19 dari surah Al-Isra, di mana ayat tadi berbunyi, barang siapa yang menginginkan dunia, al-ajilah, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan dunia. Al-ajilah di ayat ini dimaknai dengan dunia. Al-ajilah kalau kita artikan secara harfiah artinya sesuatu yang segera. Barang siapa yang menginginkan sesuatu yang segera, sesuatu yang segera di sini maksudnya adalah dunia. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka kami akan berikan bagi mereka yang kami kehendaki. Nah, jadi siapa orang yang menginginkan dunia, Allah bakal kasih yang Allah kehendaki. Jadi enggak semuanya mereka yang menginginkan dunia Allah kasih. Ada yang Allah kasih, ada yang Allah enggak kasih. Tapi yang jelas siapapun mereka yang menginginkan dunia, baik itu Allah kasih atau Allah enggak kasih, tempat kembali mereka akan Allah kembalikan kepada neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Cuman kita pahamin dulu yang dimaksud dunia itu apa sih? Kalau orang kerja, orang usaha, dagang dan seterusnya, apakah itu maksudnya orang yang suka dunia? Terus kalau misalkan orang ngaji, orang dakwah, apakah mereka itu bukan orang yang suka dunia? Nah, ini perlu diluruskan pemahaman. Yang dimaksud dunia di sini apa? Dunia itu sesuatu yang tidak memberikan dampak baik untuk kehidupan akhirat. Itu dunia. Jadi sesuatu apapun itu, ya, mau harta, mau pangkat, mau pakaian, mau tempat tinggal, mau makanan, mau kendaraan, apapun itu yang tidak memberikan dampak baik untuk kehidupan akhirat, itulah yang dimaksud dunia. Jadi apapun itu, mau jabatan, ada seseorang yang punya jabatan, tapi jabatan itu tidak mendekatkan dia kepada akhirat, bahkan melupakan dia akan kehidupan akhirat. Nah, itu dunia yang dicela. Kalau orang itu mengejar pangkat yang dengan dia mengejarnya dia melupakan dunianya, sampai lupa sholat, sampai lupa kewajibannya, nah itulah dunia. Nah, itulah orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan tempat mereka kembali neraka Jahannam. Artinya enggak semua hal yang ada di dunia ini merupakan hal yang tercela. Enggak semuanya. Andai kata jabatan, pangkat, rumah, kendaraan, justru semua itu membawa kita lebih dekat ke akhirat, itu semua bisa jadi hal yang terpuji, bukan hal yang terlaknat. Makanya di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian dari kebahagiaan akhirat. Allah perintahkan kita untuk mencari kebahagiaan untuk kehidupan akhirat kita. Tapi di lanjutan ayat tersebut Allah sampaikan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Tapi ini ayat mesti kita pahamin benar-benar. Bukan berarti kita harus bagi antara dunia sama akhirat 50-50. Enggak kayak begitu. Tetap kita harus lebih mengutamakan akhirat. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan wala tansa, yang dimaksud wala tansa di ayat tadi yang barusan kita baca, wala tansa, dan jangan kamu lupakan, ai wala tatruk, jangan kamu tinggalkan nasibaka minad dunya, bagianmu dari dunia. Maksudnya anta malafiha lil akhirah. Maksudnya jangan kita lupakan bagian kita di dunia. Maksud dari ayat ini menurut tafsir Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Jalaluddin Al-Mahali adalah anta malafiha, hendaknya kamu beramal di kehidupan dunia ini lil akhirah, untuk kehidupan akhirat. Ya. Jadi dunia yang tercela di sini adalah segala sesuatu yang tidak memberikan dampak baik kepada kehidupan akhirat. Mau itu harta, mau itu jabatan, mau itu pangkat, mau itu rumah, mau itu kendaraan, mau apapun itu. Selama itu tidak membawa kebaikan untuk akhirat kita, itu semua hal yang tercela. Sebaliknya, kalau misalkan harta kita bawa kebaikan untuk akhirat kita, pangkat kita membawa kebaikan untuk akhirat kita, jabatan kita membawa kebaikan untuk akhirat kita, kendaraan kita membawa kebaikan untuk akhirat kita, itu semua bisa menjadi hal yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dikecam di ayat ini adalah mereka orang-orang yang mencari dunia tapi melupakan akhirat mereka. Mereka cari dunia dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, banting tulang, peras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk mendapatkan dunia, tapi mereka melupakan akhirat mereka. Sampai mereka tinggalkan sholat mereka, sampai mereka tinggalkan kewajiban-kewajiban mereka. Mereka fokus cari dunia sampai melupakan kewajiban-kewajiban mereka yang lain. Kewajiban sholatnya, kewajiban menuntut ilmunya, sampai akhirnya banyak yang dia kagak tahu terkait masalah-masalah agama. Sampai dia kagak tahu gimana caranya sholat yang baik dan benar. Sampai kagak tahu gimana cara wudhu yang baik dan benar. Sampai dia melupakan itu semua. Sampai dia melupakan hal-hal yang utama yang dia butuhkan untuk ibadah dia sehari-hari gara-gara dunia. Nah, itulah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti itu tuh, yang nyari dunia kayak begitu tuh sampai lupain akhiratnya. Ada yang Allah kasih, tapi ada yang Allah nggak kasih juga. Tapi semuanya dari mereka, baik yang dikasih atau yang nggak dikasih oleh Allah, semuanya mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita ambil pelajaran dari ayat ini, ternyata nggak ada hubungannya orang yang rajin ibadah sama kekayaan dunia. Nggak ada. Orang rajin ibadah hidupnya bakal kaya. Enggak. Atau orang yang nggak rajin ibadah hidupnya bakal melarat. Enggak juga. Ada orang yang rajin ibadah tapi hidupnya nggak kaya. Ada orang yang ahli maksiat tapi Allah kasih kekayaan. Ada. Jadi nggak ada hubungannya tuh. Oh, kalau rajin ibadah kita bakal kaya, banyak duit. Enggak juga. Ya. Nggak ada hubungannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dunia kepada Allah yang kehendaki dan orang yang Allah tidak kehendaki.
Tetapi mereka-mereka semua yang mengejar dunia, yang hidup hanya untuk dunia, lupa sama akhiratnya, dia beranggapan bahwa dia akan hidup selama-lamanya di dunia. Dia beranggapan bahwa setelah kelar di dunia udah selesai urusannya. Dia lupakan akhirat, dia lupakan nanti penghisapan, dia lupakan kehidupan selanjutnya. Dia benar-benar fokus cari dunia. Nah, inilah orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian dari mereka yang Allah kasih dari dunia, ada yang juga Allah nggak kasih. Tapi semuanya mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan tempatnya ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan orang yang paling banyak siksaannya adalah orang yang menjadi pecinta dunia. Kenapa paling banyak siksaannya? Karena dia bakal disiksa di 3 tempat. Di dunia dia disiksa. Coba lihat, orang yang nyari dunia, pagi-pagi udah berangkat. Orang udah istirahat, dia masih muter-muter sono sini. Masih kepuyengan. Dapat masalah 1, kelar tuh masalah, datang lagi masalah. Itu disiksa itu. Kesiksa itu di dunia. Ente pikir tuh orang-orang yang duitnya miliaran, yang duitnya triliunan, ente pikir hidupnya tenang? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, ya. Belum maghrib udah di rumah, udah ngopi, udah selonjoran, ya. Tidur enak banget, kalau kagak dibangunin kagak bangun, ya. Tibra, ya. Jangankan tidur di kasur, nyender di tiang masjid aja pules. Ada orang yang duitnya banyak, ya. Tidur aja susah banget, sampai kudu minum pel tidur tuh baru bisa tidur, ya. Udah kesiksa tuh, di dunia udah kesiksa, ya. Udah kesiksa di dunia, puyeng mikirin. Belum lagi kalau lebaran, ya. Kalau lebaran itu dia mikirin tuh, ntar banyak mandor-mandor yang bakal datang minta jatah sama dia. Makanya banyak tuh orang-orang kaya tuh kalau udah mau dikit lagi lebaran pada umroh, ya. Pada umroh, kesannya bagus banget umroh, ya. Ramadan, ya. Idul Fitrinya di Mekah, padahal mau menghindarin mandor-mandor itu pada minta jatah, ya. Puyeng di dunia udah puyeng tuh, ya. Apakah begitu puyeng di dunia kelar? Enggak. Dia bakal dapat siksaan lagi di alam kubur. Terus kalau udah disiksa di alam kubur selesai? Enggak. Di akhirat bakal disiksa lagi. Di 3 tempat dia disiksa. Di dunia dia disiksa. Disiksa karena kesibukan cari dunia sampai dia lupa waktu, lupa kewajibannya, lupa segala-galanya, sampai susah buat ngumpul sama keluarga. Itu udah merupakan siksaan itu. Terus di dunia, di alam kubur dapat siksa lagi, di akhirat dapat siksa lagi. Maka itu beberapa ulama mengatakan orang yang paling banyak siksanya adalah para pecinta di dunia. Dia udah tersiksa sebelum dia dapat siksaan yang sesungguhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, jadi kehidupan dunia menjadi hina karena dunia bukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Tujuan utama bagi seorang muslim adalah kehidupan akhirat. Dunia hanya wasilah. Dunia hanya perantara. Waduh Beb, berarti kalau begitu kita nggak usah kerja, kita nggak usah usaha. Bukan begitu maksudnya. Ya, kan kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Tetap kita harus usaha, tetap kita harus kerja, tapi jangan kita hidup fokus buat usaha atau kerja aja. Fokus kita adalah akhirat. Kerja atau usaha itu hanya sarana pendukung kita untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kita kudu kerja supaya kita punya duit. Dari duit itu kita bisa beli baju buat nutup aurat kita. Kita bisa sekolahin anak kita di pondok pesantren. Kita bisa sedekah. Kita bisa bantu saudara-saudari kita yang kekurangan. Kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang
diperintahkan kepada kita dengan wasilah dunia yang kita miliki. Bukan berarti terus kita nggak ngapa-ngapain ya, nggak kerja, nggak usaha, alasannya anak mah nggak mau nyari dunia. Ya itu lu malas aja emang. Alasannya kagak mau nyari dunia emang malas aja itu mah. Ya. Jadi bukan berarti kita nggak kerja, nggak usaha. Kita tetap kerja, tetap usaha. Tapi jangan sampai kerjaan kita, usaha kita itu menjadi tujuan akhir kita. Sampai akhirnya kita melupakan akhirat kita. Sampai akhirnya kita lupain sholat kita. Gara-gara kerja kita kagak sholat. Gara-gara kerja kita kagak puasa. Gara-gara kerja kita tinggalin ibadah-ibadah lainnya. Gara-gara dunia kita lupain akhirat. Ini yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan jebloskan mereka ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi yang dimaksudnya mencintai dunia adalah mencintai dunia dan melupakan akhirat. Nah, bukan berarti semua hal yang berkaitan sama dunia ini tercela. Ada yang tidak tercela, sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam ayat dan juga disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ad-dunya mal'unah, dunia itu tercela. Mal'unun ma fiha, tercela apa yang ada di dalam dunia. Illa dzikrullah wa walah, kecuali berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan apa-apa yang berkaitan dengan mengingat Allah. Wa aliman, dan orang yang berilmu. Wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu. Enggak semuanya tercela yang ada di dunia ini. Ya. Zikir kepada Allah dan apa-apa yang berkaitan dengan zikir kepada Allah itu bukan hal yang tercela, walaupun itu bagian dari dunia. Dan juga orang yang alim, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, itu juga tidak termasuk bagian yang tercela. Dan kemudian wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu yang dia butuhkan untuk menyempurnakan ibadahnya, mereka juga bukan bagian yang tercela dari dunia. Jadi dunia yang dimaksud di sini, yang dicela, yang terlaknat adalah dunia yang bisa bikin kita melupakan akhirat kita. Apa sih penyebabnya kita hubud dunia? Yang pertama, penyebab kita cinta dunia sampai melupakan akhirat. Kita menganggap, yang pertama, kita menganggap dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita. Pokoknya gimana caranya dia punya harta, dia punya pangkat, sampai dia lupain akhiratnya. Akibatnya apa? Akibatnya dia ngejar itu harta, nggak peduli halal apa haram. Dia ngejar itu jabatan, nggak peduli halal apa haram. Itu yang pertama. Penyebabnya kita hubud dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Padahal tujuan hidup kita ini bukan dunia. Dunia ini hanya sarana untuk kita sampai kepada tujuan hidup kita, yaitu ibadah kepada Allah. Kemudian apalagi yang bisa bikin orang hubud dunia? Yang kedua, seneng ngumpulin dan numpuk harta. Seneng ngumpulin dan numpuk harta. Punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, punya tiga pengen empat. Makanya hati-hati nih, yang punya hobi modif-modif kendaraan, koleksi kendaraan, hati-hati. Khawatirnya itu merupakan hubud dunia. Kita kita punya hobi boleh, tapi sewajarnya. Tapi kalau kita udah koleksi mobil mewah misalkan, punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, dan seterusnya nggak habis-habis. Nah ini menjadi penyebab hubud dunia. Kita hobi boleh, tapi yang sewajarnya. Jangan sampai hobi itu akhirnya menyita perhatian kita dan lupa akan akhirat kita. Lalu kemudian apalagi yang bisa bikin orang hubud dunia? Yang ketiga yaitu sifat pelit. Pelit, nih hati-hati nih ya. Jangan sampai kita punya sifat pelit. Ya. Pelit bagaimana, Beb? Pelit itu bagaimana kira-kira? Ya. Punya 1 juta ngasihnya cuma 10.000, itu pelit tuh.
punya 1 juta, sedekahnya cuma 10.000, itu pelit itu. Ya. Masya Allah dia mah ahli sedekah ya, tiap hari sedekah, tiap minggu sedekah 10.000, duitnya ratusan juta, ya itu pelit itu. Ya. Jangan pelit sama harta. Ya. Gimana caranya, Bib? Kita ngilangin sifat pelit. Kita paksain diri kita untuk sering sedekah. Paksain diri kita untuk sering sedekah. Ya. Berat, Bib, mulai dari keluarga yang dekat. Itu yang paling afdol. Misalkan nih, ya, ente punya ibu atau orang tua masih hidup. Ente belajar begini, usahain, pokoknya setiap minggu, ini mah sederhananya ya. Setiap minggu saya mau ngasih ibu saya misalkan 100.000. Setiap minggu rutin. Setiap hari Jumat saya kasih ibu saya 100.000. Tiap Jumat tuh. Jangan sampai ente lepas tuh. Pokoknya setiap minggu ente kasih ya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ente dapat rezeki lebih, nggak apa-apa tuh ente tambahin 200, 300. Ya, nanti balik lagi ke 100 ya. Nah, seiring perjalanan nanti penghasilan ente bakal tambah. Kalau udah nambah, naikin lagi volume ya, nominalnya. Kalau biasanya 100, sekarang seminggu 200 200 tuh setiap minggu, tiap hari Jumat, atau mungkin kalau nggak sempat hari Jumat, hari apa kayak, yang penting tiap minggu jangan lepas tuh. Tiba-tiba lagi rezeki, ada rezeki lebih atau lagi momen tertentu, tambahin nggak apa-apa. Nanti balik lagi 200. Nah, seiring perjalanan, kalau misalkan penghasilan ente nambah lagi, tambahin lagi nominalnya 300. Kalau nambah lagi, ente tambahin lagi orang lain. Kalau kemarin ngasih orang tua, terus ngasih yang lain, tambahin. Seiring perjalanan nambah lagi tuh, tambahin lagi. Itu kalau ente lakuin ya. Kalau ente masih melarat, iris kupingana. Kalau masih melarat, iris kupingane. Ya, buat ngelatih pelit begitu tuh, supaya ente nggak sayang sama duit ya. Tapi nggak sayang bukan berarti boros. Ente keluarinnya ke tempat yang tepat, ke tujuan, ke sasaran yang tepat. Latihan tuh dari sekarang, yang masih punya orang tua, yang mungkin nggak punya orang tua, mungkin pengen sedekah atas nama orang tua tiap pekan ya. Ada kotak nganggur tuh, ente masukin setiap ngaji di sini, masukin. Nah, sedekah atas nama orang tua. Ya, ente rutinin. Kalau bisa nominalnya jangan gonta-ganti. Ente patokin dulu seminggu misalkan 100.000 atau 50.000 atau 20.000. Nanti kalau misalkan dapat rezeki, kalau misalkan penghasilan ente tambahin lagi, tambahin lagi, dan seterusnya. Ya. Ana punya teman, ini cerita pengalaman pribadi. Ana punya satu teman ya. Dia itu rutin ngasih makan ke orang fakir lah. Ya. Setiap Jumat dia keluar dari rumahnya pakai motor, dia nyari orang yang di pinggir jalan, dia kasih nasi bungkus. Awalnya dia seminggu 1 nasi bungkus. Seminggu nasi bungkus, seminggu cari orang dikasih 1. Kemudian nggak lama penghasilan dia tambah. Akhirnya dia tambahin 5 nasi bungkus tiap minggu. Terus makin bertambah kesini-sininya, 10 nasi bungkus tiap minggu. Dan terakhir begitu anak ketemu ya, ngobrol, alhamdulillah Bib, sekarang seminggu anak bisa ngeluarin 100 nasi bungkus. 100 nasi bungkus. Awalnya mulai dari satu. Kalau penghasilan tambah, dia naikin tuh 2, dia naikin 5, dia naikin 10. Kalau udah naik jangan diturunin lagi, jangan diturunin lagi ya. Ntar mulai dari awal lagi ya. Nah, itu salah satu menghilangkan sifat pelit. Karena sifat pelit ini bisa menyebabkan kita gila dunia, hubudun dunia.
Kemudian yang bisa menyebabkan hubud dunia juga yaitu serakah, tamak. Tamak. Kayaknya nggak perlu dijelasin lagi serakah atau tamak ini seperti apa. Kita masing-masing udah paham ya. Dan yang kelima yaitu tidak bersyukur. Ya, kurang bersyukur kepada Allah. Ya. Kurang bersyukur dalam hal dunia kita selalu ngelihat yang atas kita. Tapi kalau buat urusan akhirat kita ngelihat yang bawah kita. Ya. Terbalik, harusnya untuk urusan akhirat kita ngelihat yang atas kita. Untuk urusan dunia kita ngelihat yang bawah kita. Jangan untuk urusan dunia kita ngelihat yang atas kita. Waduh, si Anu udah punya rumah nih, Ane masih ngontrak. Ya. Begitu kita udah punya rumah, waduh, si Anu udah punya rumah, udah punya kendaraan, Ane cuma baru rumah doang. Begitu udah punya rumah sama kendaraan, waduh, si Anu udah punya rumah, udah punya kendaraan, bininya udah 2. Ya. Terus saja ngelihat yang atas, jangan ngelihat yang bawah. Alhamdulillah, rumah masih ngontrak. Walaupun rumah masih ngontrak, tapi masih bisa tinggal di rumah. Daripada si Anu, ya, luntang-lantung gak punya tempat tinggal. Begitu udah punya rumah, alhamdulillah punya rumah, walaupun kecil. Daripada si Anu, ya masih ngontrak. Ya, udah punya rumah, punya kendaraan, kita lihatnya yang bawah kita. Alhamdulillah, udah punya rumah, udah punya kendaraan. Si Anu mah baru punya rumah, belum punya kendaraan. Kita ngelihatnya kayak yang bawah kita kalau untuk urusan dunia. Sebaliknya untuk urusan akhirat kita ngelihat yang atas kita. Masya Allah, dia baca Qurannya rajin. Ini baca Qurannya cuma Ramadan doang nih. Masya Allah, sholat duhanya rajin. Ini sholat duhanya sebulan sekali doang. Kita lihat yang atas kita biar kita termotivasi. Jangan kita lihat yang bawah kita buat urusan akhirat. Ya. Biarin dia merajin sholat duhanya tiap hari. Masih mending dah anak kalau walaupun kagak tiap hari kayak dia, sebulan sekali mah masih sholat duha. Ya, nggak termotivasi kita. Ya. Kalau untuk urusan akhirat justru kita lihat yang atas kita, jangan lihat yang bawah kita. Kalau untuk urusan dunia baru lihat yang bawah kita. Nah, supaya kita bisa bisa banyak bersyukur. Nah, apa dampaknya ketika kita hubud dunia? Yang pertama, ketika kita hubud dunia, kita akan melupakan akhirat. Kita akan lebih fokus untuk kehidupan dunia kita. Bagaimana caranya ngebagusin rumah, bagaimana caranya punya kendaraan, bagaimana caranya kehidupan dunia kita lebih baik, dan akhirnya kita lalai, lupa akan kehidupan akhirat kita. Bagaimana nanti ketika ditanya di dalam kubur, ya, bagaimana nanti ketika dihisab, bagaimana nanti pertanggungjawaban amal kita. Lalai kita akhirnya dengan semua itu. Itu dampak dari hubud dunia. Kemudian dampak dari hubud dunia juga yaitu iman bisa jadi goyah. Ya. Makanya ada hadis kadal fakru ayyakuna kufur. Kadang-kadang sifat fakir itu bisa menyebabkan kekufuran. Fakir di sini bukan hanya berarti fakir secara zahir kagak punya apa-apa. Fakir di sini bisa jadi fakir jiwanya. Orang kalau jiwanya udah fakir, jiwanya udah miskin, walaupun dia kaya tetap dia bakal ngerasa kekurangan. Orang walaupun fakir, walaupun miskin, tapi kalau jiwanya kaya, tetap dia akan merasa dia banyak lebihnya. Ya. Nah, kalau orang udah punya jiwa fakir, ya, walaupun dia udah punya rumah gede, punya kendaraan, punya duit banyak, tetap dia bakal ngerasa kurang. Kalau udah ngerasa kurang gitu, dia terus cari untuk menutupi kekurangannya. Yang pada akhirnya iman bisa jadi goyang. Yang halal, yang haram bisa jadi halal buat dia. Makanya saya pernah dengar sampai ada orang yang ngomong begini, ya Bib, boro-boro dapat yang halal Bib, yang haram gitu susah. Sampai ada yang ngomong begitu tuh. Oh, itu kalau begitu tuh itu imannya udah ini tuh. Udah bukan goyang lagi tuh. Bisa keluar dari mulut dia ngomong begitu tuh. Itu udah bahaya tuh imannya tuh. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kemudian apa dampaknya lagi dari hubud dunia? Hubud dunia bisa jadi sumber penyakit, bukan cuma penyakit fisik.
tapi juga penyakit-penyakit hati. Bukan cuma penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, ya, imbasnya cuma di dunia doang. Tapi kalau udah penyakit hati, imbasnya di dunia juga di akhirat. Kalau penyakit fisik nih, misalkan seperti stroke, gara-gara kerja lupa waktu sampai stroke ya. Sampai stroke. Ya, itu nanti di akhirat nggak bakal ditanya tuh stroke. Ada orang meninggal gara-gara serangan jantung, di akhirat nggak bakal ditanya. Imbasnya cuma di dunia doang. Ada orang meninggal karena stroke, karena serangan jantung, karena demam berdarah, ya, penyakit-penyakit fisik, itu imbasnya nggak ada tuh sampai ke akhirat, nggak ada. Kenapa ente mati? Aneh mati kena serangan jantung. Wah, malaikat ini mati gara-gara kena serangan jantung, siksa. Nggak begitu, nggak ada. Ya. Tapi kalau penyakit hati, imbasnya bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Hasut, iri, dengki, dendam, apalagi tuh, ya, ria, segala macam penyakit-penyakit hati itu bukan cuma berdampak di dunia, tapi juga bakal berdampak sampai akhirat. Lebih bahaya penyakit hati ketimbang penyakit fisik. Penyakit fisik imbasnya cuma di dunia, selesai. Tapi kalau penyakit hati, imbasnya bukan cuma di dunia, tapi juga berlanjut. Bakal dimintain pertanggungjawaban di akhiratnya. Na'udzubillahi min. Makanya dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu merupakan pangkal segala penyakit. Penyakit ria, penyakit iri, penyakit dengki, semuanya bermuara ke hubbud dunya. Kalau ibarat preman, hubbud dunya itu kepala premannya. Ente mau perangin ria dalam hati ente, tapi kalau ente masih hubbud dunya, ntar rianya datang lagi. Jadi ibarat ente nih ribut sama geng motor misalkan ya, ribut sama preman lah, ribut sama preman. Kan setiap kelompok begitu ada ketuanya ya. Itu dendam, iri hati, ria, itu ibaratnya anak-anak buahnya. Kalau kita cuma lawan anak buahnya, yang satu kita kalahin, datang anak buahnya yang satu lagi. Anak buah yang satu ini kita udah kalahin, datang lagi yang satu. Yang satu udah kita kalahin, datang lagi yang satu. Yang satu udah kalahin, datang lagi yang satu. Capek kita. Tapi kalau kita langsung hajar pentolannya nih, hajar ketuanya, kira-kira anak buahnya kabur gak? Kabur. Pentolannya langsung kita ambil ya. Gua gak mau lawan lu mah anak buah. Gua mau pengen langsung sama ketua lu. Mana ketua lu? Sini, ambil, kita hajar langsung. Ini kira-kira anak buahnya kabur gak? Kabur. Nah, hubbud dunya tuh ibarat kepala preman. Dendam, iri hati, dengki, dan macam-macam penyakit hati, itu ibarat anak buahnya. Kalau kita kagak perangin kepalanya, ini anak buahnya datang lagi. Nggak kelar-kelar kita. Jadi sumber segala penyakit. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu sumber segala penyakit. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana menghindari? Bagaimana Bib supaya saya nggak hubbud dunia, Bib? Dalam artian saya lebih mentingin akhirat ketimbang dunia. Bagaimana kita lebih mengutamakan dunia, akhirat kita ketimbang dunia kita? Yang pertama, kita harus sadar bahwa dunia ini bukan tujuan kita semata. Dunia ini hanya jadi wasilah. Dunia ini hanya jadi sarana untuk kita sampai ke tujuan kita. Apa tujuan kita? Ibadah kepada Allah, ridhonya Allah. Maka itu kalau kita mau ngapa-ngapain, ridho Allah jadi tolak ukur. Kita pengen kerja nih, ini kan urusan dunia nih, kerja ya. Kita jadiin tolak ridho Allah sebagai ukuran. Ini kalau saya kerja begini, kira-kira Allah ridho gak? Ya. Kita pengen usaha, jadiin tolak ridho Allah sebagai ukuran. Ini kalau saya usaha begini, kira-kira Allah ridho gak ya? Bertentangan gak sama aturan Allah? Bertentangan gak sama syariat Allah? Kalau gak bertentangan, jalanin. Kalau bertentangan, jangan dijalanin. Cari usaha yang lain. Tujuan kita adalah ridho Allah, bukan
dunia. Itu yang pertama, menyadari dunia itu bukan tujuan akhir kita, tapi hanya sarana, hanya wasilah kita untuk sampai kepada tujuan akhir kita, ridho Allah. Kemudian yang kedua, yang perlu kita lakukan supaya sekurang-kurangnya kita tidak gila dunia, yaitu memperbanyak mengingat kematian. Ya, memperbanyak mengingat kematian. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, beramallah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Ya, kalau buat urusan dunia kagak usah gerabak gerubuk, anggap ente bakal hidup selamanya. Gak usah buru-buru ya. Waduh, sampai ente tinggalin pengajian, sampai ente tinggalin ini, kesannya kayak kagak ada waktu lain. Kalau buat urusan dunia, anggap ente bakal hidup selamanya. Nggak bisa sekarang, bisa besok-besok. Ya. Tapi kalau buat urusan akhirat, ya, ka'annaka tamutu ghadan, anggap kamu bakal mati besok. Nggak bisa nih, harus sekarang ini. Kalau buat urusan dunia, kudu diburu-buruin. Ya. Nggak bisa dinanti-nantiin. Ya. Anggap ente cuman punya waktu sehari lagi di dunia. Kalau untuk urusan akhirat tuh, jangan ditunda-tunda. Seakan-akan kau bakal mati besok. Tapi untuk urusan dunia nggak apa-apa ente tunda-tunda. Anggap ente bakal hidup selamanya. Cuman kadang-kadang ada yang mahamin terbalik. Ya. Tentang hadis ini, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kata Nabi kan, beramalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Lah kan kita bakal hidup selamanya di dunia nih, makanya cari dunia biar banyakan. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Jadi kalau buat akhirat mah jangan banyak-banyak. Sebab kita hidup kagak bakal lama. Nah, ini terbalik ya. Mahaminnya terbalik. Justru kita pahami kalau buat urusan dunia bisa dinanti-nantiin. Anggap ente bakal hidup seperti selama-lamanya. Tapi kalau buat urusan akhirat, kudu diburu-buruin. Seakan-akan kau hidup cuman sampai besok. Seperti itu harusnya dipahaminya. Ya. Jadi yang kedua yaitu sering-sering ingat kematian. Kalau tadi kita tolak ukurnya dengan ridho Allah, boleh juga kita tolak ukur dengan kematian. Ini kalau saya lagi begini terus mati, kira-kira pantas apa kagak ya? Jadi kalau mau ngapa-ngapain ingat mati tuh. Ini kalau saya usaha begini nih, terus habis itu mati, kira-kira pantas apa kagak ya? Ini saya habis lagi mabuk, udah gitu malaikat maut nyabut nyawa saya, kira-kira bagus apa kagak ya? Si fulan mati akibat menenggak minuman keras, kira-kira bagus apa kagak ya? Kira-kira nanti keluarga saya bagaimana ya? Kita jadikan juga kematian sebagai tolak ukur. Dan yang terakhir, untuk menghindari hubud dunia, yaitu hidup qanaah. Qanaah itu nerima apa adanya, ya, menerima apa adanya, ya. Alhamdulillah ya masih bisa makan, alhamdulillah masih bisa minum, ya. Qanaah itu terima apa adanya, ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh minta lebih sama Allah, boleh. Cuman jangan lupa, ya, kalau kita minta sama Allah, boleh kita minta harta, boleh. Boleh kita minta pangkat, boleh. Tapi jangan lupa, jangan cuman sebatas kita minta pangkat, minta harta, sampai situ doang. Kita minta harta, ya Allah berikan aku harta yang banyak. Jangan cuman sampai situ doang. Lanjutin, ya Allah berikan aku harta yang banyak, supaya dengan harta tersebut saya bisa menjalankan maksimal ibadah saya bisa bersedekah, saya bisa bantu saudara-saudari saya bisa ikut ambil bagian dalam dakwah Islam, saya bisa bantu ikut syiar agama, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan cuma ya Allah saya minta harta, titik, udah. Tapi lanjutin, harta itu bakal kita gunain buat apa? Nah, itulah beberapa cara menghindari hubud dunya, menyadari bahwa hidup nggak bakal lama, kemudian memperbanyak ingat kematian, dan yang ketiga hidup qanaah,
sederhana, kalau bahasa kitanya hidup sederhana lah, tidak berlebihan. Ya. Jadi itulah beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang kita bahas ini. Jadi ya ayat ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sengaja menukil ayat ini untuk mengingatkan kita dan mengingatkan pembahasan yang akan kita bahas di kitab ini, bahwa kita sejatinya harus lebih mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh cari dunia, boleh cari dunia. Bukan berarti kita nggak boleh kerja, nggak boleh usaha, nggak boleh dagang dan seterusnya. Boleh kita cari usaha, kita dagang, kita kerja dan seterusnya, dengan tujuan itu semua untuk menunjang hidup kita dalam mendapatkan kebahagiaan akhirat. Nah, jadi sekali lagi bukan berarti terus kita tinggalin kerjaan, tinggalin usaha, bukan. Justru kita jadikan usaha kita, kita jadikan pekerjaan kita sebagai ladang ibadah kita, sebagai kendaraan kita untuk kebahagiaan akhirat. Insya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Masyarul jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Dan sebelum kita tutup, kita minta bacakan suratul Fatihah untuk kesekian kalinya, tujuannya untuk agar lancarnya proses pembangunan Pondok Pesantren Rubat Khuraidhah ini sampai akhirnya, ya. Dan sekarang kita masih fokus kepada bangunan asrama santri nih, yang masih dalam proses, belum selesai ya. Sedangkan waktu sudah dikit lagi kita nerima santri baru. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala lancarkan prosesnya, Allah mudahkan dan bisa benar-benar rampung dengan segera dan bisa ditempati santri pada waktunya. Dan kemudian juga tidak bosan-bosannya saya mengajak kepada seluruh dan segenap para jamaah ya untuk terus ikut berpartisipasi, mendonasikan sebagian hartanya untuk melanjutkan pembangunan Pondok Pesantren Rubat Khuraidhah. Ya, dan silakan ajak keluarga antum, kerabat antum, saudara-saudari antum untuk ikut juga ambil bagian berdonasi dalam proses pembangunan Pondok Pesantren Rubat Khuraidhah ini. Ya, siapapun, kita tidak membatasi siapapun yang ingin membantu selama satu halal, yang kedua tidak mengikat. Nah, kalau sudah tidak halal dan mengikat, nah ini mohon maaf kita tidak bisa terima. Sebab kalau sudah halal, tidak halal dan mengikat, akhirnya nanti pondok ini menjadi pondok yang nggak independen, menjadi pondok yang tidak merdeka, jadi pondok yang bisa diatur seenaknya oleh yang punya kepentingan. Jadi boleh antum ajak siapapun, saudara antum, teman antum, ya, kenalan antum untuk ikut membantu ini. Syaratnya dua, satu halal, yang kedua tidak mengikat. Ya. Dan kami berharap kepada para jamaah untuk terus berpartisipasi sampai selesainya pembangunan Pondok Pesantren Rubat Khuraidhah ini. Insya Allah. Dan kita doakan juga kepada para jamaah yang sampai saat ini masih terus membantu, berdonasi, ya, baik materi maupun moral. Saya ucapkan jazakumullah khair jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Ya. Dan terakhir juga pengumuman bagi para jamaah yang ingin ikut menyalurkan hewan sunnah kurbannya di Pondok Pesantren Rubat Khuraidhah ini, ahlan wa sahlan, kita akan terima dan silakan nanti didata sama Ustaz Adin, ya. Silakan daftar sama Ustaz Adin. Ustaz Adin, saya kambing 1, Ustaz Adin, saya kambing 10 misalkan.
Ustaz Adin saya sampi dan seterusnya, silakan hubungi Ustaz Adin dan dicatat. Dan kalau misalkan yang kebingungan pengen belinya di mana, di sini juga ada yang jual. Tinggal hubungin Habib Bekal atau tinggal hubungin Ustaz Adin. Ya. Yang misalkan nggak mau ribet ya, saya mah nggak mau ribet dah, udah nih duitnya tolong beliin ya, tolong nanti salurin ya. Kan ada juga orang yang model begitu. Atau misalkan udah ada kambingnya ya silakan bawa kambingnya. Yang nggak mau ribet, beli di sini bisa. Ada kita sediakan baik itu kambing ataupun sapi dengan harga yang bervariasi. Tinggal nanti ditanya sama Ustaz Adin atau Habib Bekal. Nah, itu saja informasi, dan mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk yang kita niatkan tadi, dan kita niatkan juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari ini tidak bisa hadir karena sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya. Yang tidak bisa hadir karena lagi sibuk usaha atau bekerja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan usaha dan pekerjaannya. Dan yang mungkin tidak hadir karena tidak punya waktu yang luang, mudah-mudahan Allah berikan waktu yang lebih luang sehingga bisa berkumpul lagi bersama kita di majelis selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Bil qabul al-Fatihah.